Perkenalkan, nama saya Abdi Nantarinata dengan NIM 2402011039. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konstitusi dalam pengertian yang sederhana. Konstitusi adalah suatu dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalani suatu organisasi. Konstitusi negara sebagai aturan dasar penyelenggaraan bernegara. Ada yang bersifat naskah, written, constitution, dan tak bersifat naskah, wins written, constitution. Konstitusi juga dapat diartikan secara luas dan sempit adalah sebagai berikut. Konstitusi hukum dasar dalam arti luas meliputi hukum dasar tulisan dan tak tertulis. Konstitusi hukum dasar dalam arti sempit dalam hukum dasar tertulis yaitu Undang-Undang Dasar. Dalam pengertian ini, Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi atau hukum dasar yang tertulis. Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis. Pengertian konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintahan perlu dibatasi agar penyelenggaraan negara tak sewena-wena atau otoriter. Pengertian konstitusionalitas. Konstitusionalitas diartikan sebagai constitution dan konstitusi, tak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara, suatu norma, hukum undang-undang dikatakan konstitusional ketika normanya berkesesuaian dengan norma UUD NRI tahun 1945 dan dinyatakan tidak berkonstitusional ketika norma bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. 2. Pentingnya konstitusionalisme yaitu menjamin hak asasi manusia, membatasi kekuasaan negara, mendorong pemerintah yang baik dan adil, menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan, menjamin peradilan yang bebas dan mandiri, menjamin akuntabilitas publik, menjamin hak-hak warga negara, menjamin tertindaknya pemerintahan yang sewenang-wenang, dan menjamin terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, pentingnya konstitusionalisasi penting karena menjadi pedoman penyelenggaraan negara dan melindungi hak asasi manusia. Yaitu yang pertama, menjamin hak asasi manusia, membatasi kekuasaan negara, membentuk tatanan sosial, politik, dan hukum. Yang selanjutnya, membangun masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan. Selanjutnya, menjamin hak dasar warga negara, menjaga kesehatan dan kebebasan, mencegah sekelompok orang yang menyalahgunakan demokrasi. Yang ketiga, sumber tentang budaya paham, yaitu berkonstitusi warga negara. Konstitusi Negara Indonesia pertama kali ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang sejak saat itu mengikat sebagai norma hukum yang harus dilaksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dipandang sebagai bentuk kesepakatan bersama, General Agreement. Selanjutnya yaitu perlunya perilaku konstitusional warga negara. Perilaku konstitusional warga negara adalah perilaku-perilaku yang senantiasa berdasar dan berpijak hanya pada aturan-aturan penyelenggaraan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh dari perilaku konstitusional tersebut adalah sebagai berikut. A. MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakilnya. B. Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. C. DPR membentuk undang-undang, membahas rancangan undang-undang bersama dengan Presiden. D. DPD mengajukan rancangan undang-undang tentang otonomi daerah, hubungan antar pusat dan daerah.
KPU menyelenggarakan pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Mahkamah Konstitusi memutuskan pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya, penjelasan pentingnya perilaku konstitusional warga negara atau warga negara biasa. Contoh perilaku konstitusional warga negara berdasarkan norma-norma yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pasal 6A, yaitu Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, pasal 22E ayat 2, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang ketiga, pasal 27 ayat pertama, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Ayat kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.